Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kalau kamu nanyanya di Bandung ke Pekalongan itu berapa? Bayanganku berapa rupiah? Enggak. Berapa rupiah? Iya dong. Jarak. Mau kamu jaraknya berapapun tetap butuh rupiah. Betul. Iya, karena kita Indonesia, kita cinta rupiah. Kita nggak tahu dolar. Satu itu, yang kedua, kita kalau kemana-mana kan tetap butuh jajan, butuh isi bensin. Iya. Ya kan, mau naik motor tetap harus bensin full dong, ya kan. Iya, betul. Naik apa nih? Delman istimewa. Naik Delman pun tetap aja bayar kusir. Bayar kan? kusir ya. Iya. Karena kalau kusirnya nggak dibayar, langsung tuh duduknya dibuka. Mukanya Pak Kusir. Iya. Tapi suka ini gak, Kang? Kalau keluar kota gitu terus selfie terus posting sosmed. Kadang. Kalau aku kalau selfie kayak gitu-gitu agak mulai mengurangi sih ya. Dulu sempat, cuman aku mulai mengurangi. Karena makanya kan aku lebih suka foto objek kan. Objek apa, terus aku bikin caption untuk belakangan aku lagi seneng ngomongin tentang penyiar radio. Kenapa sih aku ngomongin soal penyiar radio? Karena hari ini anak muda itu sedang kebingungan cari kerja. Iya. Padahal di depan mata ada pekerjaan, salah satu bidang pekerjaan yang paling mungkin mereka bisa dekati, penyiar radio. Di radio nggak cuma jadi penyiar, bisa jadi pengelola. Yang hari ini mungkin butuh tangan-tangan anak muda yang lebih kreatif yang jelas. Betul. Ya kalau mereka. Betul, karena belakangan kalau kita lihat nasib radio-radio tetangga-tetangga kita, swasta lah ya. Iya kan, ini kan sudah mulai turun nih. Nah, kenapa sih mereka kok sampai segitunya turun? Nah, mungkin sentuhan anak mudanya belum ada. Iya, itu jelas. Lepas dari itu. Lepas dari sentuhan anak muda. Nah, aku pingin mereka akhirnya bisa ngelihat, oh iya ya ada radio. Mereka sekarang hari ini sibuk berjajet ria sampai lupa bahwa oh ya ada dulu radio menjadi pekerjaan, penyiar radio menjadi pekerjaan yang top. Artis, Kang. Iya kan? Iya. Sekarang kan hilang. Betul. Makanya itu aku mau membangkitkan itu, lagi ya. gitu loh. Iya. Dan memang anak muda zaman sekarang ini ya, mungkin secara fisik dia tidak mengenal radio. Radionya seperti apa itu kayaknya udah hilang ya. Udah hilang. Apalagi yang radio pakai baterai gitu ya. Iya, itu kalau baterainya habis dijemur, nanti dipakai lagi. Aduh, jadul banget ya. Terus kalau jam malam itu ada sandiwara radio, kita nyetel terus kita dengerin satu rumah gitu ya. Iya benar. Iya, aku sempet itu. Sepuh. Sampai sepuh ya. Sampai ini ya pengisi suaranya Ferry Fadli, Eli Ermawati itu sih. Terus siapa sih yang penari itu Dewi siapa sih? Dewi Yul. Bukan. Udahlah. Murtisari Dewi. Murtisari Dewi itu ternyata dia juga penari. Itu yang sebagai Lasmini ya? Bukan. Laksmini ya. Iya. Dia juga penari Jawa klasik ternyata. Ada video YouTube-nya. Dia punya sanggar sendiri gitu ya? Nggak tahu sih kalau sanggar apakah dia punya. Aku pernah ketemu sama Daber dari Bekasi. Ex Daber, sempat ketemu di sana. Ternyata dia masih temen gitu kan. Ternyata di Daber. Aku dulu pingin banget loh. Ikutan dong gitu ya. Pingin loh sebenarnya jadi Daber gitu. Ngisi-ngisi kartun gitu ya. Jadi suara Jasune ya. Jayan. Gila. Iya, keren ya. Mami Liza Forsa ini komen nih. Hai Kang Ribut, juga Mas Ozzy. Halo Mami. Terus cuman kasih ini.
Apa sih? Emoticon orang goyang-goyang. Ah. Dasar anak Forza. Oh iya ya. Allahu Akbar. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Forza Mania mantap. Emang. Tapi ngomong-ngomong Apaan? tadi lagunya Pak Kasit nggak keputer loh. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, Pak Dimaklum Kasit aja ya. lah Pak Kasit ya. Toh ini kan edisi Spesial, nyepi. Tanggal merah. Tanggal merah kita siaran, ya udah ngobrol aja santai gitu ya. Iya sih. Yang lain masih ditunggu nih di 424474 atau di 08554209112 ya. Kang Adi ini cuman nge-like foto Video, aja. foto. Ya, foto gua. Oke, Kang Adi selamat malam. Kang Adi juga ini sih apa ya sebagai pengamat juga di sosmed ya. Oh iya, Di dia Facebook. dia pengamat. Sebenarnya sih pengen jadi ini juga, Apaan? reseller. Tapi banyak loh teman-teman yang sukses di media sosial ya. Mereka jualan di media sosial. Saya sampai hari ini tuh bingung loh, nggak ngerti caranya mainnya. Ya, biar bisa dapat cuan itu ya. Dan bukan bingung karena nggak tahu, tapi emang nggak pingin sih, Nggak ada minat ke situ ya. nggak minat. Terlalu ribet ngurusin terlalu banyak hal. Iya sih. Ya ini butuh hire admin kali. Aku sih pinginnya kan gini, aku punya produk, ada yang jualin gitu loh, ada yang promoin. Katakanlah misalkan gini, kayak di Spotify, Iya, iya. Ada nggak sih yang mau jualin ini? Nah, hasil karya saya, produk saya. Boleh dong, katakanlah misalkan ada yang mau, ya kita nanti hasilnya gimana lah caranya lah gitu ya. Yang terpenting karya saya sih sebenarnya bikin kayak gitu bukan untuk jualan, yang jelas bukan untuk jualan. Monetasi aja nggak terlalu tak urus kok. Iya ya. Channel YouTubeku itu sekarang sudah diblokir dari YouTube untuk nggak bisa dimonetasi itu. Karena terlalu vakum lama gitu. Bukan, Oke. karena aku nggak ngerti, tapi tiba-tiba aja, tapi rasa Disclaimer ya. ada yang bener di disclaimer sama YouTube ya udah aku bilang ya udah no problem buatku. Aku nggak harus dapat uang dari situ kok, gitu loh. YouTube bukan Tuhanku gitu loh. Oh iya, keren. Dan memang tujuan awal nggak ini sih, nggak cari uang dari situ ya. Bukan, aku tujuan dari awal memang aku bikin banyak tayangan di YouTube itu sebenarnya menyediakan media alternatif untuk belajar. Bukan media pembelajaran ya. Kalau media pembelajaran berarti kan aku berasa jadi guru gitu kan. Tapi media alternatif untuk aku ingin menunjukkan bahwa pada orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan terutama. Ini loh bahwa ada bahan-bahan yang bisa kalian yang bisa Anda gunakan di recycle. Kan banyak tuh ceramah-ceramah, misalnya ceramah-ceramahnya dari Gunawan Muhammad, ceramahnya dari Rendra. Itu aku bikin Dimasak lagi lah potong-potong ya. gitu kan, supaya satu topik selesai dalam katakanlah 7 menit. Iya, dalam waktu yang singkat. Akhirnya ini bisa dicerna. Oh, besok lagi ada muncul lagi gitu. Nah, ini sebenarnya itu Tujuan awalnya. mauku itu supaya orang belajar bahwa ini loh
ada orang-orang hebat yang patut kalian dengar. Iya. Terutama yang di sastra, karena aku geraknya di situ. Bukan di agama. Iya sih. Dan itu menjadi media pembelajaran lain, alternatif itu tadi ya, seperti yang disampaikan ya. Iya. Dan mengikuti perkembangan zaman juga kan, akhirnya kan mereka yang enggan membaca. Betul. Iya kan? Sebenarnya membaca harus. Kalau bagiku membaca harus. Tapi gini, saya waktu nyusun tesis itu salah satu sumber yang aku gunakan adalah bahan dari video ceramah, tapi utuh. Jadi sekian jam ada diskusi umum, ada bukan seminar, diskusi umum gitu. Yang waktu itu yang ceramah itu Prof. Sapardi Djoko Damono. Saya setelah ngikutin itu saya biasanya bikin transliterasinya, tak ganti teks gitu kan. Terus begitu akhirnya kan aku bisa ngutip, saya kutipkan dari situ, dari ceramahnya beliau, terus saya kutipkan, terus saya cari tahu cara ngutip ceramah itu, ceramah yang ditayangkan di YouTube gimana. Oh ternyata ada, dan itu diakui boleh selama yang ceramah, katakanlah kalau di sastra ya, di studi saya itu di sastra itu adalah memang tokoh sastra atau misalkan memang ilmuwan sastra, itu boleh, diperbolehkan. Sesuai kan, bahkan katakanlah misalkan tayangan televisi ada wawancara dengan tokoh-tokoh yang sastrawan lah atau ilmu apa aja lah pokoknya sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu bisa. Jadi sumbernya tidak hanya dari buku atau apa? Enggak. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra. Salam Koja Sastra.